dan mempublikkan hukum privat dan memprivatkan hukum publik. Saya agak takut mengatakan itu dalam bahasa Belanda, tetapi itu ada yang kita sangat fasih mendengar itu dulu. Privat collective van het publieke recht dan publieke recht van het privat recht. Itu tidak akan terjadi sekarang sehingga itu kekacauan ini. Oleh karena itu besar dosa kita kalau kita tidak menata ini kembali. Tidak usah kita terlalu banyak teori lagi tentang ini. Hak berserikat dan hak berkumpul itu dalam seluruh instrumen HAM selalu dalam satu rangkaian dengan freedom of expression, hak untuk menyatakan pendapat. Dan itu karena memang logika daripada hak menyatakan pendapat itu akan diwujudkan dalam organisasi. Tapi Undang-Undang Dasar 45 juga menentukan bahwa hak menyatakan pendapat itu salah satu yang non-berubah. Menjadi persoalan, apakah memang harus nanti undang-undang ini bahwa ada kaitan hak berkumpul berserikat dengan hak menyatakan pendapat yang non-berubah, sehingga undang-undang hak boleh menyisihkan hak berserikat. Itu saya kira tergantung kepada penilaian mahkamah. Tetapi kami telah menyatakan 3 langkah dalam menentukan bolehkah satu hak itu yang hak HAM itu yang unggul dikesampingkan. Ada 3 langkah. Tetapi langkah terakhir itu adalah apa yang disebutkan proportionality test. Ataukah kalau tujuan organisasi advokat untuk meningkatkan standar profesi itu sesuatu yang bisa dicapai dengan cara lain tanpa menyisihkan HAM, itu ukurannya untuk menyatakan bahwa itu institusional. Kalau masih bisa dicapai suatu tujuan yang disebutkan undang-undang itu tanpa menyisihkan HAM, maka undang-undang itu sudah jelas inkonstitusional. Sudah jelas. Itu langkah yang dianggap dalam mahkamah konstitusi Eropa juga. European Constitutional, European Human Rights, European Court of Human Rights. Ada 3 proses seperti itu. Nah, mengenai keuangan tadi yang dikatakan itu, ya benar itu keuangan negara. Paling tidak sebagian apa yang disebutkan PNBP itu, seluruh kewenangan kita yang diserahkan kepada organisasi-organisasi manapun di Indonesia banyak sekali misalnya. Pertama karena ada tadi misalnya, itu di sini juga tadi dinyatakan seperti undang-undang advokat ini. Itu disebutkan sudah organ publik. Saya menyatakan tidak bisa. Ini kalau hukum sudah kita tentukan. Dan asosiasi-asosiasi sekarang memperoleh sedikit kewenangan yang dulu dijalankan negara dan melakukan kutipan juga. Yang itu ada unsur PNBP. Oleh karena itu, kalau misalnya ditanyakan bagaimana itu kerisauannya, saya kira kita serahkan bagaimana mereka mengimplementasikan itu sekarang. Tetapi jelas, kalau memang itu memang organ publik dan melakukan kutipan, persoalannya apakah ada dalam seluruh ujian kita delegated rule making power di dalam undang-undang ada tidak tentang itu? Saya kira betul. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan juga Bang Nathan ini tentu diperlukan karena kewenangan publik yang diterima langsung diterapkan begitu saja tanpa ada tanggalan di dalam undang-undang. Menurut saya menunjukkan bahwa yang melaksanakan itu bukan orang negara. Seharusnya mereka semua pahami. Kalau ormas dia, kutipan itu dianggap merupakan sumbangan dari anggota. Tetapi kalau orang publik dia merupakan pungutan yang menurut Undang-Undang Keuangan Negara merupakan hak negara. Dan itu memiliki aturan-aturan. Tentu saja rekening harus dibuka kepada Menteri Keuangan, melakukan pertanggungjawaban kepada kantor perbendaharaan negara, dan bisa oleh BPK. Saya kira secara umum saya mengatakan bahwa ketua dan menteri 3 pasal ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisah. 28, 30, 32 itu, dan betul-betul kita harus mengakui seperti dikatakan yang besar saja
kalau kita tidak mengakui kekurangan-kekurangan. Lepas daripada itu itikat baik atau tidak. Apalagi naskah akademis tadi dikatakan oleh Pak Nakabayar belum ada waktu itu, karena memang ini masih tahun-tahun 2002 barangkali 2003. Tetapi jelas undang-undang itu sendiri, perubahan undang-undang dasar sudah ada waktu itu, pasal 24 ayat 3 yang menjadi sasaran daripada harusnya kalau menjadi logika daripada undang-undang advokat itu harus menjadi satu dasar membuat ini. Kalau memang sekiranya dari keseluruhan permasalahan ini terjadi, memang di dalam cakupan negara ini apakah benar dia masuk dari sudut undang-undang advokat atau mungkin sekarang ada yang dibicarakan mengenai undang-undang RUU, undang-undang bantuan hukum, menjadi permasalahan bagi kita untuk mengikuti kembali ke depan. Yang mana yang lebih tepat cakupan negara. Tetapi kalau lepas dari cakupan negara dalam satu welfare state, sedangkan negara liberal Belanda juga mencampurinya, saya kurang tahu di mana letak kita sekarang. Rex ide undang-undang dasar 45 itu bagaimana menata seluruh sistem organisasi yang tadi kita sudah tunjukkan di mana letak organisasi kita. Kalau dia organisasi publik, kalau dia ormas, menjadi soal kenapa ada larangan-larangan untuk muncul hak serikat yang lain. Saya kira demikian secara umum Pak Ketua yang tadi ada yang bisa. Sudah jelas di negara liberal seperti Inggris, Belanda terutama yang dirujuk oleh Pak Otto dalam pertanyaannya kepada Pak Buyut, tapi Pak Buyut tidak sempat menjawab. Sampai secara sebab itu, saya kira itu sudah jelas termuat di sana. Board of Governors itu diangkat oleh Menteri Kehakiman. Ketuanya itu kemudian diangkat oleh Menteri Kehakiman. Tapi kita sudah dikatakan tadi dengan tolak ukur yang saya berikan, organisasi advokat itu sudah orang publik, tapi perilaku ormas. Bayangkan, kekacauan ini akan terjadi berlanjut. Apapun yang kita perdebatkan tadi, apakah itu sah atau tidak, akan tidak berujung fatal kalau ini tidak diperbaiki. Karena constituent act daripada penyandang organisasi advokat tunggal itu harus ada. Katakanlah itu semacam sertifikat lah, bahwa sudah advokat sudah kumpul, oke ini dia Pak. Siapa yang akan menentukan itu? Itu di undang-undang tidak ada Pak. Seharusnya kalau zaman dulu itu Menteri Kehakiman lah. Tapi supervisory authority ada pada Mahkamah. Sekarang itu semua hilang karena ada konsepsi self-governing, self-regulating dari organisasi. Ini dia sumber malapetaka kita. Karena itu, menurut saya, undang-undang ini meskipun 3 pasal, menurut saya tidak jelas konstitusional. Keseluruhan undang-undang harus dinyatakan inkonstitusional dan membebaskan DPR untuk membentuk yang baru kembali. Saya kira itu pandangan saya. Mudah-mudahan sudah merangkul keseluruhan. Terima kasih. Contoh-contoh tadi yang sudah saya catat itu, yang itu perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau saya tampilkan di sini, memang sudah saya singgung bahwa satu putusan Mahkamah Konstitusi menurut pasal 60 kalau sudah diperiksa tidak bisa lagi. Tetapi itu adalah satu prinsip saja. Kalau keadaan berkembang yang merupakan kondisi yang tadinya tidak terdapat pada waktu putusan itu diambil dan itu mendasar, maka Mahkamah Konstitusi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia dia akan melakukan perubahan-perubahan itu. Barangkali Bu Elsa dulu nggak ada waktu saya membacakan itu. Bagaimana di Amerika ada yang disebutkan constitutional revolution karena keadaan sangat mendasar sehingga meskipun mereka menganut presiden mereka beralih karena memang keadaan sudah tidak cocok. Nah ini di Mahkamah Konstitusi barangkali dalam soal undang-undang pemerintah daerah pasal 58 itu berapa kali itu diuji, bahkan dramatis undang-undang advokat atau undang-undang mengenai perseorangan menjadi wakil kepala daerah
Tapi itu boleh kalau keadaan itu sudah berubah sedemikian rupa sehingga perlu lagi MK menempatkan posisinya tepat. Karena negara berkembang seperti kita dan juga baru dengan Mahkamah Konstitusi, pasti dinamika perubahan itu cepat terjadinya dalam penyesuaian dari negara otoriter menjadi demokrasi. Diperlukan penyesuaian posisi MK itu. Saya kira advokat sebagai penegak hukum, saya kira di dalam masa-masa Orde Baru jelas sudah diakui juga itu dan menjadi bagian yang disebut catur bangsa, paling tidak secara retorika. Dan menurut saya juga di dalam penegakan hukum tidak salah bahwa advokat itu sebagai penegak hukum. Tetapi kalau dia menjadi pejabat publik, ya, menjadi pejabat publik yang memiliki hak-hak dan kebebasan yang hakim bilang setara dengan jaksa. Jaksa itu satu dan tidak terbagi. Itu bertentangan dengan hakikat daripada advokat yang memiliki kebebasan sipil. Penegak hukum itu memiliki ciri-ciri masing-masing. Polisi itu lain dengan jaksa, apalagi lain dengan hakim. Dia juga memiliki independensi, tetapi juga memiliki suatu